Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, muhasabah kali ini cinta Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Orang-orang yang beriman disebut nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayatnya semakin bertambah cintanya. Dan segala urusannya dia panjatkan, dia pasrahkan kepada Allah. Orang-orang beriman tentunya di dalam menyikapi semua persoalan, kemudian dia ingat Allah seakan-akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga persoalan yang dihadapi mudah maupun sulit disikapi dengan optimis, dengan rasa senang. Apa yang terkandung di dalam rasa senangnya, rasa bahagianya? Karena dia yakin akan mendapat pahala. Semua diniatkan ibadah. Sehingga dengan apapun yang menjadi bebannya, dia sikapi dengan penuh husnudzon kepada Allah, bahwa ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan ampunan pahala yang luar biasa, sehingga tidak menjadi persoalan. Bahkan dia selalu rindu dibacakan, mendengarkan Al-Quran, maka hatinya semakin rindu dan semakin rindu, ingin memahaminya. Dan bagi mereka yang bisa memahami, dia akan semakin cintanya semakin dalam. Demikian juga melihat ayat-ayat kauniyah, petunjuk-petunjuk Allah yang ada di alam semesta. Inilah alam kauniyah. Fenomena alam ini saling berganti, antara yang menyenangkan, tidak menyenangkan, mengejutkan, dan yang tidak mengejutkan, yang membahayakan maupun yang memudahkan. Semuanya dia sikapi dengan husnudzon kepada Allah. Baru-baru ini kita mendengar informasi ada bencana banjir bandang yang ada di Cina. Kita bisa melihat informasi dari YouTube maupun dari televisi. Apa yang terkesan pada hati kita, kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan kemampuan mengatasi ujian dan cobanya. Demikian juga ketika kita melihat fenomena-fenomena kehidupan masyarakat. Sesungguhnya kehidupan masyarakat ini kalau diperhatikan, dihayati, semuanya menyenangkan. Ada kekaguman-kekaguman kita terhadap siapapun. Cobalah kita lihat ketika ada 20 orang berkumpul, perhatikan satu persatu. Semuanya memiliki warna, cara, sikap yang berbeda-beda. Tapi kita dengan pandangan husnudzon, seakan-akan kita melihat sesuatu yang lucu dan menyenangkan, tidak persoalan. Kemudian baru kita mengirim doa-doanya. Al-Quran mengandung ilmu-ilmu yang spektakuler. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kalaupun lautan, air lautan dijadikan pena untuk menulis ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, lautan itu habis, ditambah satu lautan, belum habis ilmu-ilmu Al-Quran. Artinya semua ilmu sudah lengkap, Allah desain sedemikian rupa dengan metode yang sangat ilmiah. Allah juga mengingatkan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang Allah berikan ilmu kepada manusia sedikit sekali, illa qalil. Meskipun seseorang membaca buku-buku sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya selama 80 tahun misalnya, namun masih dinilai ilmunya masih sedikit. Ini artinya menggugah kita
agar sesungguhnya pandai-pandai kita menghargai orang lain. Apalah artinya merasa kita memiliki kemampuan wawasan yang luas, padahal yang kita baca hari ini satu lemari kita baca, besok pun lupa. Demikian juga sering berganti. Artinya tidak ada yang harus ditonjolkan atau kita pamerkan atau kita paksakan bahwa inilah pendapat-pendapat saya yang paling benar. Tidak demikian. Karena memang Allah sudah mengingatkan. Tapi justru kita pandai menghargai, nah, kita akan lebih banyak, lebih menggali, membandingkan. Wasawirhum fil amri. Semuanya urusan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Kalaupun kita ingin mengingatkan seorang, Allah mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka untuk memperbaiki, menuju satu kebenaran dengan cara yang terbaik. Wal mau'izatil hasanah. Kalaupun diberi nasihat yang menyenangkan, yang menyentuh, yang bisa menyadarkan. Intinya yang bisa menyentuh, yang menyadarkan, bukan malah sebaliknya. Maka artinya layaklah kalau kita ingin mencintai Al-Quran supaya kita bisa menggali apa yang ada. Karena Al-Quran petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sudah diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana menyikapi hidup ini dengan menyenangkan. Karena memang tujuan manusia hidup di dunia untuk bisa bahagia di dunia. Maka konsep-konsepnya sudah lengkap. Cara menyikapinya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan semangat, dengan optimis, dengan selalu menggali, membanding, dan memperbaiki. Sudah komplit dengan metode-metode. Kiat-kiat yang praktis, kiat-kiat yang mendatangkan nilai yang besar, itu pun sudah diajarkan. Bagaimana ibadah yang nilainya besar. Karena kita memang diajak untuk berpikir yang cerdas. Berpikir cerdas tidak harus tergantung tingkat pendidikan. Namun ketika dia mampu memilih langkah-langkah yang mendatangkan pahala lebih banyak, itulah sesungguhnya cara berpikir cerdas. Contoh, sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Nah, ini langkah-langkah cerdas. Melihat tadi ada tetangga kita meninggal dunia, kita segera datang, segera menyolati. Langkah cerdas. Inilah yang hendaknya kita sikapi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Ingin dunia, kuasai ilmunya sesuai bidangnya. Ingin akhirat, kuasai ilmunya. Dan kedua-duanya kuasai ilmunya. Banyak orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Keahlian-keahlian yang dimiliki mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan dia kadang bisa dijadikan pijakan narasumber yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun para ahli-ahli yang demikian ketika dipoles dengan nilai-nilai Al-Quran, dia akan menyempurnakan untuk menjangkau tujuannya, yaitu kemanfaatan dunia dan akhirat. Sehingga dia akan memberikan jasa-jasa keahliannya dengan nuansa nilai yang bermanfaat. Yang ada dalam pikirannya bagaimana memudahkan, meringankan, menyelesaikan, membantu, dan mengatasi. Sehingga orang yang bermasalah hatinya merasa senang. Senang dalam arti dia terungkap perasaan terima kasih yang luar dalam. Maka ini menguntungkan sesungguhnya. Ketika ada orang terkesan karena kebaikan kita, baik berupa bantuan material maupun bantuan jasa, terus dia terkenang-kenang, itu sesungguhnya doa sepanjang dia mengenang. Jangan sampai sebaliknya kita mengecewakan kepada orang-orang
yang ada di sekitar kita dengan keahlian-keahlian kita. Kekecewaan yang dalam yang lama menjadi doa kita, doa yang tidak baik. Inilah yang hendaknya kita sikapi. Karena itu, mari bagi para ahli-ahli tertentu, lengkapilah dengan Al-Quran. Bagaimana untuk bisa menggetarkan Al-Quran? Bagaimana hati kita supaya tergetar dengan membaca Al-Quran? Maka kita setengah membiasakan, setengah memaksa. Carilah inspirasi-inspirasi yang mendorong kita. Kita harus mensiasati, mendorong, memunculkan inspirasi agar kita termotivasi bagaimana kita merubah sikap kita lebih baik dan lebih baik. Tidak lain adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kita jangan terlena seakan-akan berjalan di muka bumi tanpa beban, seakan-akan juga tidak kenal atau lupa Al-Quran, sehingga kemungkinan kesempatan yang bisa diraih dengan nilai pahala terabaikan, sementara peringatan-peringatan Allah yang hendaknya kita hindari tanpa disadari terkejang. Nah, inilah yang perlu kita hindari. Sehingga dengan demikian, marilah kita bersama-sama meningkatkan motivasi kita untuk memperdalam Al-Quran, karena Al-Quran motivasinya sekarang sudah dengan mudah. Nah, aplikasinya mudah, bisa dijangkau melalui HP kita. Coba manfaatkan sebanyak-banyaknya. Setidaknya kita mendalami terjemah-terjemahnya Al-Quran secara terus-menerus. Dan bagi yang sudah lancar, sudah hafal, tingkatkan, maksimalkan. Sehingga menjadikan getaran-getaran hati yang memotivasi dalam hidup mencapai kebahagiaan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.